Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kepada pemirsa Mutaka Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita simak apa yang disampaikan Ki Syakur dalam momen yang sama, membahas tentang kebangsaan ya. Dalam video yang kita simak tadi dalam beberapa menit, 1 menit lebih, Ki Syakur mengatakan bahwa Islam itu bukan agama yang sempurna. Ki Syakur punya tafsiran akmaltu lakum dinakum, ditafsiri dengan dakwah, bukan dengan agama. Berarti menerjemahkan tidak seperti nas zahirnya. Dan juga saya menangkap Ki Syakur mengingkari adanya perbudakan dan milkul yamin. Ya, beliau menyampaikan dengan bentuk pertanyaan. Kalau begitu masih boleh dong milkul yamin dan perbudakan. Tentu yang saya tangkap, yang tersirat apa? Ya, Ki Syakur mengingkari adanya milkul yamin dan perbudakan. Baiklah para pemirsa, bagaimana tanggapan kita? Dari kitab tafsir yang saya telaah ya, kata dinakum itu ditafsir agama. Berarti dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, terjemahannya adalah pada hari ini, yaitu di hari Arafah, hari Jumat, haji besar, karena di situ Arafah terjadi di hari Jumat. Allah sampaikan pada hari ini saya sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dinakum, agama kalian. Dari beberapa kitab tafsir yang telaah, semuanya menafsiri agama Islam telah sempurna. Cuma sempurnanya itu nisbi. Ya. Karena lafaz akmal itu kalau diterjemahkan sempurna, itu sesuatu sampai pada akhirnya pada kesempurnaan itu dengan beberapa tahap. Dan setiap tahap itu dianggap sempurna. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang meninggal sebelum diwajibkannya sholat, sahabat Nabi yang meninggal setelah kewajiban sholat tapi belum berpuasa atau belum berhaji, itu dianggap sempurna. Karena lafaz akmal itu maknanya seperti itu. Sesuatu sampai pada kesempurnaan dengan bil marahil. Ya. Dengan beberapa tahapan. Beda dengan atamma. Makanya kan ketika bicara nikmat wa atmamtu. Karena nikmat itu ya disampaikan secara sekaligus. Sempurna secara sekaligus. Nah, dari beberapa kitab tafsir yang saya telaah, ya, dinakum maknanya itu agama, terjemahnya adalah agama. Agama kita agama yang sempurna. Sempurna dilihat dari sisi halal haramnya telah berakhir gitu ya. Karena setelah ayat ini menurut satu tafsiran katanya tidak ada lagi ayat yang berkaitan dengan halal dan haram. Walaupun pendapat ini muskil atau dipermasalahkan sebab setelah ayat ini masih ada ayat riba. Ada ayat kalalah tentang warisan, ada juga ayat hutang ya, dan juga ayat-ayat yang lain walaupun bukan ayat hukum gitu. Ada lagi yang mengatakan sempurna agama kalian, artinya amal Islam itu telah sempurna. Kan dari syahadat, sholat, terus zakat, puasa, zakat, dan haji yang kelima. Nah itu pada hari itu Islam telah mensyaratkan semua rukun-rukunnya secara sempurna. Ada lagi yang menerjemahkan, mentafsiri itu Islam itu di atas agama yang lain, tampak atas agama-agama yang lain. Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada kita umat Islam, memberikan kemenangan kepada kita umat Islam. Ada lagi yang menafsiri bahwa Allah sempurnakan agama Islam itu dengan memberikan nas, ya, kepastian, kaedah-kaedah agama.
dan mentawakufkan atas kaidah asal syariat dan juga undang-undang ijtihad. Karena kalau kita melihat ya semua hukum itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Oleh ulama dibentuklah kaidah-kaidah fikih. Ya, ada usul fikih, ada kaidah-kaidah fikih. Dan kaidah itu kan nanti bisa mengcover permasalahan yang ada. Berangkat dari nas Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Ada lagi yang mengatakan, telah aku sempurnakan agama kalian. Artinya itu Allah mengembalikan ajaran haji sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan kaidah-kaidah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab kan dalam kurun waktu yang cukup lama, haji itu telah dinodai oleh faham-faham jahiliyah, sehingga di situ ada orang tawaf dengan telanjang, tawaf sambil tepuk tangan, sambil bersiul, dan juga syiar yang juga lain, talbiyahnya beda dengan kita. Maka di hari itu amalan haji sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, murni Islam. Nah, para pemirsa, jadi berdasarkan tadi itu jelas dinakum kita tetap posisikan berdasarkan apa yang dalam kitab tafsir, dinakum maknanya agama. Bukan ditafsiri dakwah Jadi Nabi itu dakwanya sempurna gitu. Berarti kalau menurut Kisakur walaupun beliau tidak mengatakan, di situ majaz hadaf majaz dengan membuang kalimat, jadi dakwah dinikum. Cuma kan kalau dibilang itu sempurna dakwah Nabi, tentunya khitabnya ke Rasulullah. Tapi ini kan ke umatnya. Ada banyak keganjilan. Dari sisi kaidah penerjemahan juga bermasalah. Karena selagi bisa menerjemahkan lafaz secara hakiki, jangan pakai majazi. Sudah ada korena. Sini apa korenahnya? Yang kedua juga, kenapa di sini khitabnya umum, kum gitu, bukan dinak. Al-yawma akmaltu laka dinak umpamanya. Baru mungkin sedikit bisa menerima kita kalau itu ditafsiri dakwah dinik, dakwah agamamu. Dan memang faktanya kalau ditafsiri sempurna agamamu, apa dakwahmu gitu, dakwahnya Rasulullah, ini juga bermasalah. Sebab apa? Setelah ayat ini masih ada ayat riba, masih ada ayat kalalah kaitannya dengan masalah warisan, ada juga ayat riba, ada ayat wattaqu yawman turja'una ila Allah, kan ada itu. Nah, jadi kalau menurut pendapat saya terjemahan Kisakur itu salah sangat bermasalah itu. Ibnu Jarir berpendapat bagusnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu ditakwili atau ditafsiri Allah sempurnakan agama Islam jadi agama yang dikukuhkan di kota Makkah. Karena sebelumnya kan itu Islam tidak bisa menjalankan syariatnya dengan secara sempurna dan bebas gitu Nah, di hari itu haji sudah sempurna karena orang musyrik tidak lagi haji bersama orang Islam. Haji syiarnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam Nah, jadi sempurna dilihat dari sisi itunya. Marajah atau referensi yang saya pakai, saya telah ada dari kitab tafsir Al-Qurtubi halaman 42 juz 6. Juga saya dapatkan dari tafsir Wasid halaman 41 juz 4, tafsir Sawi halaman 267 juz 1, tafsir Marogi 384 juz 2, tafsir Futuhat Ilahiyah halaman 179 juz 2, tafsir Aksir, dan juga bisa dilihat juga di tafsir-tafsir yang lainnya. Redaksinya ini dinakum ay halalakum wa haramakum falam yanzil ba'du halalan wa haram. Ada lagi redaksi lain ahkamahu wa faraidahu falam yanzil ba'du halalan wa haram. Ada lagi dinakum ay binasr wal izhar ala adyani kulliha wa bitansis al qawaidil aqaidi wa taqif al usuli syara'i wa qawaninil ijtihad.
Sahibul Kasyaf mentafsiri kufitukam amra aduwikum wa ju'ilatil yadul ulya lakum. Nah, intinya dari tafsiran-tafsiran tadi ya tetap dinakum diterjemahkan sebagai agama, bukan dakwah ya. Kalau pendapat saya ya Kisakur bolehlah, silakan punya tafsiran ya. Selagi punya dasar dan landasan yang kuat gitu. Cuma tafsirannya jangan menyalahkan ulama-ulama tafsir gitu. Sebab beliau-beliau itu ahli di bidangnya. Kitab tafsir yang terkarang yang sampai di tangan kita sekarang ini semuanya itu karangan yang ahlinya, dari ahlinya gitu. Sementara kita Kisakur, mohon maaf, saya belum pernah menemukan rekam jejaknya beliau itu diakui sebagai ahli tafsir. Jadi seyogianya harus introspeksi gitu ya. Jangan menyalahkan ahlinya, sementara sendiri bukan ahlinya. Satu orang ahli mungkin bisa salah, bisa keliru. Tapi kalau beberapa ahli mengatakan seperti itu, agama Islam sempurna dengan tafsiran beragam, gitu, berbeda-beda, sebagian memang bermasalah. Artinya itu ada syekh, ada perlu yang dikomentari. Ya, tetapi kan itu kan dari ahlinya gitu ya. Orang yang tentu takhusus di bidangnya. Banyak mentelah dan mengkaji dari beberapa referensi yang jelas. Nah, para pemirsa, para hadirin, lalu berangkat dari tafsiran Kisakur yang berbeda dengan ulama-ulama ahli tafsir dan juga ulama-ulama sekarang ini ya. Itu beliau punya argumentasi kalau begitu perbudakan masih dibolehkan dong. Milkul yamin masih dibolehkan. Saya jawab milkul yamin masih dibolehkan. Tapi harus ada sebabnya. Peperangan. Tidak bisa kita memperbudak seseorang tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba orang miskin kita pekerjakan lalu kita anggap budak, nggak bisa begitu. Jadi perbudakan ada sebelum Islam. Islam datang membenarkan perbudakan itu, tetapi tidak menyukai itu ada. Apa dalilnya? Itu kita bisa temukan dalam kafaratul udma, ya, orang berjima di malam Ramadan di siang hari ya tanpa udzur kan, artinya dia itu puasa berjima gitu kan. Batal dengan jima itu, maka di antara kafarahnya itu kan dengan itqu raqabah. Ya. Juga dengan kafarah yang lainnya juga dengan cara itqu raqabah. Ya. Dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang aqabah, jalan yang sulit, ya, yang perlu ditempuh kalau kita pengen sesuatu yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa? Kata Allah, faqu raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masqabah. Yatiman dza maqraba au miskinan dza matrabah. Itu dengan cara membebaskan budak. Jadi perbudakan itu ada, disahkan, tetapi Islam tidak menyukai itu. Memberikan solusi gimana perbudakan hilang dari dunia itu. Dan bukti sejarah membuktikan itu. Di masa Nabi berapa orang itu punya banyak budak, bahkan bisa ribuan dia punya budak. Berjalan waktu dengan dakwah Nabi hilanglah perbudakan. Jadi perbudakan sampai yaumul kiamah itu ada, disahkan hukumnya. Tapi dengan adanya itu dengan proses yang dibenarkan oleh agama gitu. Nah, terus juga bagaimana dengan milkul yamin perempuan? Itu amah ya di sini yang dimaksud. Ya kalau ada perbudakan perempuan dan proses yang dibenarkan ya masih ada, boleh. Ya. Jadi menurut pandangan saya, kalau mengingkari perbudakan, mengingkari milkul yamin berarti telah mengingkari kandungan isi Al-Qur'an, hadis Nabi, dan juga penjelasan ulama-ulama dalam fikih, dalam kafarah zihar, kafarah yang batal puasa Ramadan, nah, di siang hari dengan sebab itu.
Nah, jadi para pemirsa, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak betul agama Islam itu tidak sempurna. Islam sempurna. Dan sempurnanya itu adalah nisbi. Artinya itu kesempurnaan itu bertahap dan bertahap sampai pada akhirnya itu sempurna, benar-benar sempurna. Nah, itulah makna daripada akmala, akmaltu. Jadi sempurna di saat diturunkan ayat ini, yaitu dengan tafsiran yang berbeda-beda. Lalu yang saya aneh ya, dan juga merasa ganjil gitu, Kisakur menyampaikan satu hadis yang itu disampaikan dalam bentuk terjemah ya, bahwa Nabi berkata tidak akan sempurna gitu. Yang saya tulis, saya kutip gini, Kisakur bilang, nah, Nabi mengatakan bahwa agama tidak akan sempurna. Ini saya baru dengar ini, dan saya belum pernah menemukan matan hadisnya. Riwayat siapa, ya dari sahabat siapa, bahwa Nabi pernah mengatakan agama Islam tidak akan sempurna. Kalau sempurna secara hakiki, ya tidak ada, semua makhluk ada yang sempurna. Cuma kan sempurna nisbi itu ada. Ya itu saja ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.